langsung nanti dia malah masuk ke Figma-nya. Lebih enak ternyata, langsung dapat kayak gini. Ini mungkin kita juga bisa nyari-nyari lagi sih di sini. Aset-aset yang bisa kita gunain dari Figma-nya langsung. Ini untuk wireframe juga ada, mungkin juga kalau mau bikin set style guide, ini komponen library kayak gini ini mungkin juga bisa dipakai. Kita coba aja open dikit. Nah, terus kita langsung dapat nih. Ntar aku share linknya. Salah. Dari situ. Nah, terus kita coba lihat. Nah, ini. Wah, ini udah lengkap banget nih. Nah, ini contohnya untuk desain sistem itu. Jadi kita bikin sebuah dokumen yang mana isinya itu banyak banget. Dari semua segala jenis UI elemen, misalkan tapping, ini juga ada jenisnya, ada yang tab untuk keluar drop down, ada yang 3 section, ada yang 2. Terus juga yang dulu nggak pernah tahu breadcrumbs itu apa, ternyata breadcrumbs itu seperti ini. Awal-awal aku jadi UI dulu nggak tahu nih apa nih. Terus ya ini contoh placeholder buat image. Ini ada buttonnya ada yang jenis drop down juga, ada yang pakai icon juga, ada yang pakai plus. Lengkap banget sih ini, nanti bisa dicoba-cobain aja kalau mau nyari. Ternyata dari Figma-nya udah disediain. Untuk icon juga ada. Oke deh, langsung aja aku coba untuk membuat apa ya? Oh, kosong. Jadi bagian atas ini sebutannya itu adalah komponen navigasi. Untuk pindah halaman, untuk kembali, terus kadang juga dia ada action, kadang ada ini page title-nya, terus di bawahnya ini adalah info, itu tergantung. Jadi kadang ada yang pakai, ada yang butuh, ada yang enggak. Ini pakai ukuran caption. Oops, ternyata terlalu tipis. Kita boldin aja. Nah, ini masih mau caps, kita matiin dulu. Nah, ini jangan lupa apa namanya, kalau misalkan dia single dan nggak ada apa namanya, nggak ada line kedua, biasain ininya diganti auto. Jadi kita tahu ukuran pasti si fontnya itu seberapa. Kalau tadi misalkan kita kasih dia line height-nya 26, bounding box-nya itu jadi melebar, dan ini nggak enak kalau buat ukur spacing. Jadi ini di sini kita kasih 2 aja, kita group, terus ini 8 aja cukup kayaknya. Ini 8, icon ke kiri marginnya kita kasih 16 semua, terus ini juga atas bawah 16. Oh ya, untuk icon itu kebiasaannya kalau misalkan di desain kita pakainya itu ukuran 16 di X.
24px sampai 32. Tapi jarang sih 32 untuk ini yang icon-icon seperti ini. Ini tuh sebutannya adalah sistem icon. Itu sekitar 16 sampai 24. 32 itu untuk 32px, 40px itu lebih kayak icon-icon yang seperti ini. Icon-icon yang tujuannya ngejelasin info gitu. Kalau untuk action icon tuh biasanya cuma 24 sampai 16. Gitu. Terus dia ada text actionnya. Ini aku mau nyoba pakai warna aksen. Kira-kira cocok nggak? Oh, lucu. Oke. Kita pakai dulu. Kita tambahin. Ya. Terus ini tuh komponen sebutannya itu komponen chips. Biasanya dia gunanya untuk quick filter. Kalau filter yang biasa dia ada di sini. Nah, tapi di dalamnya itu dikeluarin di halamannya. Jadi biar user lebih cepat ngaksesnya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Ini ada triks juga kalau misalkan buat teks yang kayak gini kita pakai auto layout. Aku praktek contohin dulu ya. Kita pakai railway lagi aja. Keyboard, ukuran body yang 14. Terus kita Command G, group, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan ini Command G, terus auto layout. Nah, auto layout ini itu gunanya kalau misalkan kita punya komponen yang sama, dia nanti bakal nge-adjust untuk lebarnya. Jadi dari grup yang ini kita kasih nama chips. Misalnya gitu deh. Banyak kan. Terus kita akan bawa backgroundnya, sorry, kok ini ya harusnya solid. Nah, ini fontnya. Kalau mau ganti warna tapi lebih cepat itu dia ada di selection color juga, jadi kepilih warna yang mau diubah. Nah, ya ini kan dia nggak punya padding kanan kiri sama sekali. Dengan auto layout kita bisa otomatis ngasih spacing padding kanan dan kiri. Ini untuk yang kanan kiri, ini yang untuk atas bawah. Kita kasih 4. Dia langsung bergeser. Tapi kurang ya, kita kasih 6 aja deh. 6, yang atasnya kita kasih 4. Misalkan kayak gini. Terus mau dia bikin ngelengkung, udah ada di sini. Kayak gitu. Nah, tapi kayak nggak enak nih karena ininya teksnya terlalu kecil ya. Ini kita ganti aja nih ukuran bounding box si teksnya. Kita ganti dulu jadi center. Ini misalkan dia minimum adalah 19, berarti 32 lebarnya. Nah, kayak gini. Terus kita geser lagi. Ini misalkan kita ketik. Terus, oh ya, untuk biar dia lebih fluid, Epic Hotel 80% dia nabrak nih. Ini karena kita pakai paragraph terus diubah jadi yang auto width, dia langsung berubah. Terus kita ganti yang ini dengan teks ini, kita kasih, kita bikin warna baru aja. Udah jadi. Kita cancel lagi. Ini kita cek 8, ini juga harus 8. Villa and apartment. Kayak gitu. Kita cek, ini 8. Terus dia ada komponen
Ini kayaknya sebutannya ticker, tapi tickernya ini untuk promosi. Contoh ticker tadi itu di sini kayaknya ada deh. Nah, ticker itu biasanya kayak ini nih, alert buat alert juga, alert message. Ini information, ini success, ini error, ini untuk warningnya juga ada. Jadi memang warna-warna yang kayak gini tuh yang lebih apa ya, general kita tangkap dengan mudah gitu. Nah, yang ini in-app message itu juga bisa dipakai sebagai informasi yang lebih panjang gitu. Ini bisa ditaruh di atas, section atas juga. Teman-teman mau ngajarin filenya ini, aku kasih juga di sini. Udah, oke, kita lanjut bikin. Ini kan karena dia 360, aku pakai margin 16, jadi kita ketik aja 360 kurangi 16, kurangi 16 lagi, terus kita tekan enter. Terus di centering, udah. Kita kasih dia 16. Oh, tidak, 12 aja. Nah, ini teman-teman bebas sih. Aku lebih suka dia agak lebih gede, jadi lebih kepisah kedekatannya. Terus kita pakai warna coba kuning, tapi yang soft. Noise because price cut. Mas Sony izin bertanya, itu untuk ngatur spacingnya gimana ya Mas? Yang 8, 16 Untuk nah itu nggak ada aturan pastinya, cuman balik lagi kebutuhannya. Kita pengen nunjukin dia dengan proximity yang kemarin yang aku sempat bahas kan, dengan proximity itu kita bisa ngasih tahu ini section ini tuh punyanya siapa. maksudku Gitu. Terus itu buat ngaturnya itu maksudnya ada inputannya. Kalau width kan ada inputannya, kita pengen width berapa. Nah kalau spacing itu inputnya di mana ya? Atau emang kita oh iya, drag-drag iya. sendiri? Jadi kalau mau ngedesain itu selalu pencet ini nih, apa namanya, klik option kalau di Mac. Option, nanti kita ini kan kita select dulu nih bendanya. Kita klik option, atau kalau di Windows Alt itu nanti kita geser, dia muncul nih garis merah-merahnya. 16 ada 6. Nah, itu sebagai guideline kita. Jadi misalkan kita ingat, oh ini 16, aku pengen jadi 20, kita turunin aja pakai apa namanya? Pakai keyboard yang panah ke bawah itu. Oke Mas, makasih. Aku nah, kayak gitu. Bisa juga teman-teman kalau misalkan misalkan ini angkanya udah repot ya, aku terus aku mau jadi dan ingin kita kurangin 11, terus dia itu kalau lagi males dan angkanya terlalu gede, aku biasanya digituin. Ini kita pakai heading, terus ini 14. Price kapan? Nah, ini kelihatan kan nggak bagus. 15 per 12, coba 12 ini kurang
Oh alah. Kita cari oh, ini ada persen. Itu aja ada. Kita masukin di sini 40. Ya, cocok. Terus kita ubah warnanya. Oh, nggak bisa. Ini dari sini kita pilih warna biru. Ini kayaknya mungkin lebih cocok kita pakai warna aksen. Tapi aksen yang bikin warna mudanya. Nah, lebih nyala. Oh, ini nggak bisa ya pluginnya. Bentar ya, ini aku nggak pernah ingat juga. Bentar, harusnya sih kita di Figma ada plugin buat masukin gambar langsung. Ya, udah terinstall. Jadi ada namanya Pexel, ada juga namanya Unsplash. Ini apa namanya plugin yang bisa dipakai, Unsplash juga bisa untuk masukin gambar cepat. Nah, dia udah masuk nih. Jadi caranya adalah kita mana ya rectangle? Rectangle yang di sini, ini kan. Nah, ini bidangnya udah kita select, terus kita run plugin yang udah kita install tadi, Pexels, salah satunya. Nah, ini tuh kita bisa nginput gambar berdasarkan apa yang kita cari di keywordnya. Misalkan kita nyari hotel. Udah deh, kita klik, nanti dia masuk ke sini. Jadi sangat gampang. Di situ terus ini kayaknya aku nggak jadi pakai stroke, pakainya shadow, kita nambah effects, drop shadow, terus pengen kesannya shadownya agak kebiruan, kita coba pakai biru yang ini dulu. Terlalu heboh, ternyata jadi kita kecilin lagi, lebih ke abu. Dan birunya, nah kita geser lagi. Birunya kita gedein biar yang atas kelihatan dikit. Nah, jadi terus untuk harga mungkin kita bisa pakai warna ini. Enggak. Set lagi ini 4, ini juga 4. Udah oke, jadi satu section. Terus mungkin kita kasih harga coret. Harga coret berarti kita 12 dan regular. Kita ambil warna mudanya itu, kalau jadi warna secondary yang aku pilih itu dia cuma pakai opacity. Contoh yang nggak baik sih, kita ganti aja deh 32. Ya, pakai 32. Juga kita ubah 32. Salah. Bentar. Not select. Ternyata kurang pas, kita ganti lagi aja.
8A gitu. Terus kita kasih coret gitu. Ini berarti enak ternyata. Aku kurang gelap dikit. Oh ini jadi ada cara juga komen alt sama copy. Nanti kita komen alt paste, dia akan ngubah ngikut styling yang kita copy. Bahkan sampai ukuran font sama ininya juga. Gitu. Kasih 8. Terus bikin label yang kayak gitu. Ini di sini enggak, ini agak di sini dan sejajar sama tulisan Bali. Comot dulu aja warnanya. Terus kita bikin kotak lagi. Oh salah konteks. Kita bikin rounded. Jadi kalau misalkan roundnya ini kita klik yang di sini muncul 4 sudutnya. Ini dari kiri ke kanan, bawah, terus balik lagi ke kiri. Karena kita mau ngambil yang 2 sini, berarti dia ada di sini. Ini 12, ini 12. Nah, kayak gitu. Terus ini kita double klik. Nah, kita ubah titiknya jadi ke biar lebih lancip, biar kelihatan kayak dia nekuk. Udah. Terus kita ketik. Mungkin kita bisa pakai intinya. Besar. Tulisan Rawi. 14. Not 12 aja cukup. Biar sama, ini 4. Berarti ini kan 9. Berarti kurang yang 2 aja. Yes. Kita grup. Terlalu besar ternyata. Pakai ukuran caption. Kita berarti tetap. Nah, gini. Kita bikin yang ini sebutannya itu floating button karena dia melayang dan selalu ada. Kasih teksnya dulu. Warna ini tadi
post icon ini kita jadi 16 karena dia ada fontnya yang lebih gede juga dan panjang, lebih cocok pakai 16. Kita group, kita ini copy karena ini select warna yang hitam, kita paste lagi. Terus yang ini tuh belum ada. Kita kasih efek lagi yang sama kan, jadi kita pilih cards-nya ini, select di rectangle-nya, terus comment alt copy alt C kedouble, terus kita select cards-nya yang di sini, comment alt V. Nah, stylingnya langsung ke copy dari shadow sama rounded-nya ke copy dia. Tapi di sini kita pengen rounded-nya lebih gede. Kalau mau full berarti 16. Tinggal diturunin jadi udah. Karena dia lebih melayang ya, jadi mungkin shadow-nya juga bisa lebih tebal. Kita turunin. Nah. Terus mungkin kita ganti lebih gini lah ya. Terus kita kasih ini bottom navigation, tapi dia fungsinya jadi filter. Kita tutup, warnanya putih, taruh di atas comment option. Ini tanda yang ini dia jadi di atas. Terus kalau dia pakai apa namanya line, aku pengen coba pakai shadow, tapi shadownya tipis. Salah kok ekspor. Jadi effects kita ubah aksis Y-nya minus biar dia ke atas. Nah, gitu. Oh, ini itu karena ini ya. Nah, pakai ini 100. Yep, udah. Terus kita bikin filter sort and map. Bentar ya, kita cari iconnya dulu. Icon filter. Ini icon filter. Terus sort. Nggak ada ternyata. Ya udahlah, sortnya kita ganti ini aja lah. Terus map, notification time maps, kita pakai ini. Kita copy, naruh di sini aja. Kita ubah warnanya di sini sama kayak yang ini tadi. Salah. Nah, udah deh. Kita ubah ukurannya 16. Kita pakai teks ini lagi di sini. Filter. Dong, kita ratain. Kita ganti sort group. Salah.
42, ini juga 42. Sip. Udah, kita lanjut ke halaman yang kedua. Oke, halaman kita bikin kotakan dulu. Terus kita pakai plugin yang sekarang pakai Unsplash. Dan loh, hilang. Ntar ganti ini. Nah, ini yang gini. Terus kita butuh komponen yang kayak ini, bisa copy dari sini, kita paste. Terus ini kita ganti 12 aja. Ya, kita ganti warnanya hitam, terus dikurangin transparan, masukkan. Ya, terus kita kayak mungkin ini aja lebih eksklusif kelihatannya. 4. Lalu ada kenaikan lagi. Taruh aja ya ikonnya. Ini kita nah. Ini warnanya bisa kita ini juga sih sebenarnya, kita simpan. Jadi ini itu untuk nyimpen di library kita. Nah, jadi kalau dipencet dia muncul lagi. Tambah lagi yang ini secondary. Terus mungkin warna yang tipisnya kita juga bisa tambahin ini. Mulai dulu, jadi gampang nanti kita mainnya. Dari sini kita pilih dari titik 4 ini mau pakai blue secondary juga bisa. 16. Terus kita pakai teks. Yes. Nggak usah ada. Oh, sama warna warna primary secondary tadi. Ini kita sekarang dulu, tambah teks primary, ini tambah lagi.
pilih secondary. Nah, itu nanti berubah ke sini, nanti bisa diganti juga. Oke, kita kasih 8 juga. Question. Ini rata-rata semuanya 16. Ini pakai line divider. Kalau line aku lebih suka pakai apa, bikin rectangle, terus habis gitu tingginya langsung dijadiin satu. Lebih gampang selectnya, soalnya lebih isi daripada kita bikin line yang kayak gini. Ini susah banget ngaturnya. Nah, jadi aku kebiasaan pakai ini. Langsung aja warna ini 328. 328 itu kalau misalnya tarik marginnya 16 di 360, jadi gini. Ini 24. Kita copy ini masih bisa sih. Masih bisa, bentar ya. Style typeface juga bisa disimpan. Oh, kok nggak bisa? Kenapa ya? Oh, lupa aku. Yang ini aja. Kita ngambilin, udah dihapus. Kita bikin style ini dulu aja deh. Ini kayaknya nggak bisa disimpan karena ininya stylenya mix. Jadi ambil ini, kita ambil yang ini dulu. Nah, kan bisa kan? Ini semi painting satu. Kita simpan yang ini semi painting dulu. Ini tambah body satu. Body dua. Body tiga. Salah caption. Nah, dari sini yang ini tadi sebelumnya heading 2 kita ganti jadi semi heading 2. Harusnya teksnya features. (16) 24. Terus kita masukin lagi kenaikannya. Kali ini nggak usah ada ini. Ups, ternyata nggak pas. 16 sama besar. Oke. Langsung aja kita ke reschedule. Ternyata nggak enak ya kalau kegedean 16, jadi udah nggak perlu font. Just reservation is not available. Ini komponen label kan berarti dia butuh apa ya,
pembeda dari teks biasa. Jadi mungkin kita bisa pakai warna, tapi dia non reschedule. Kita coba misalkan dia reschedule, bisa di reschedule. Jadi salah satu apa namanya pembeda ruangan apa benefit lah ibaratnya. Jadi benefit itu mungkin kita bisa highlight pakai warna hijau yang kita bikin. Kita copy filenya aja dulu. Terus ini caranya bisa sama, bisa pakai auto layout kalau Anda mau, tapi juga bisa langsung kotak, bikin kotak di belakang. Coba warnanya, terus ini putih. Putih belum ada. 10 point bold. 24. Terus ini sebagai body text, mungkin kita pakai warna yang secondary. Kita ditaruh di sini aja karena dua empat kali harus beda. Kita panjangin lagi. Nah ini kita langsung titik menjadi 328, kita tarik. Kita reak, kita buka luar opsi. Sama juga. Harus di copy ini. Langsung cetak. Ini auto. Kalau pakai font 14 biasanya aku 22 sih. Tapi kebanyakan kita potong aja teksnya di sini. Jadi titik 3. Nah itu kita ada text link untuk read more. Terus ini kita ada komponen floating button. Jadi ketika scroll dia bakal stay di situ, mirip sama yang ini. Nah untuk konsistensi kita pakai aja sama untuk stylingnya. Kalau dia kan dia jadi abu-abu gini kan, mungkin kita bisa pakai sama. Terus ini digedein, kita pakai komponen harga yang sama, kita copy lagi, masukin di sini. Nah, cuman karena dia letaknya berbeda ya. Kalau ini kan di dalam card, terus ini udah di halaman detail, dan mungkin di halaman detail kita bisa lebih nge-highlight harganya lagi. Mungkin kita bisa klik untuk naikin ukuran harganya, nge-highlight lagi si harganya. Jadi ini tadi 16, untuk yang di sini kita bisa pakai 20. Terus button, kita ambil button action yang ini aja. Kecil banget. 32 16.
Untuk styling button sih sebenarnya teman-teman bebas. Kadang ada yang full all caps, kadang ada yang kayak gini biasa. Itu terserah stylingnya. Terus price matiin mana sih ini kita pakai ukuran caption. Nah, ini jadi kurang ya. Cukup. Kita ambil icon expand. Untuk expand di sini enggak. Wah ampun, Figma itu suka error kalau ngepaste lompat gitu, jadi kadang pakai Command V, nanti dia ngepaste di tengah-tengah layar biar nggak lompat jauh. Lebih enak. Warnanya kita pakai warna biru. Ini kalau misalkan primary juga kamu coba. Ya, ini kita grup dulu. Oh ini nggak masuk ya. Pasang 16. Ini juga 16 X-nya. Cukup 8. Karena ini 12, mungkin ini bisa jadi 12. Nah ini dikurangi 81 ditambah 12. Udah deh. Terus kita potong lagi dari artboardnya. Ya kira-kira begitu. Terus oke, lanjut masuk ke halaman. Ini halaman payment ya. Kita copy ini dulu. Nah, karena ini dia nggak ada info di dalamnya, kita delete, kita tambahin lagi. Oh, kayaknya aku semuanya pakai all caps ya. Ini juga all caps berarti harusnya. Coba ini lebih tajam gitu. Kita coba ini pakai warna ini aja. Oke. Terus nggak ada. Ini komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebutannya komponen stepper. Jadi dia ngasih tahu kita ada di step mana. Nanti kalau misalkan di step selanjutnya dia berubah yang nyala di tengah kayak gitu. Ini banyak banget contoh macam-macamnya, nanti bisa dicari aja di Google. Nah, aku mau nyobain juga headernya ngefull. Ini tapi pengen mainin di titik 2 ini, berarti di sini. Kurang dari 2. Terus kita bikin steppernya sekarang. Lingkaran. Yang warna putih itu nggak masuk. Kita tambahin di sini aja. Putih. Terus angka 1.
biru. Kita grup dulu, jangan lupa ini diganti center karena akan berubah teksnya. Untuk angka yang lain, kita centerin lagi, tutup. Udah, kita grup lagi. Review karena dia belum ke select, kita ganti stylenya, bikin warna putih, dan dia nggak usah extra bold, cukup reguler. Terus ini juga di dan kayak gini, ditondon lah ibaratnya, dikurangin juga berarti bisa dikurangin. Nope, tadi berapa sih? 25. Nah, itu terus langsung kita bikin cards-nya. Oke. Card 328 sana, sekarang 12 efek. Loh, nggak save. Oh, belum ya, emang belum di save ya. Ini kita save lagi. Jadi shadow juga bisa di save. Shadow blue. Shadow floating. Salah. Shadow ketika dia floating. Jelek ternyata karena shadownya kita sebelumnya itu ini bentar ya, kita detach. Nah, shadownya itu dia 100%. Jadi ketika backgroundnya dia gelap, dia jadi kayak jadi lebih terang malahan. Kayak gitu. Gimana nih ngakalin? Yang ngakalinnya adalah kita pakai warna gelap, tetap kita coba pakai warna yang tadi biru kehijauan kali ya. Ini, ini. Cuman kita ganti opacity-nya 25 atau 15 lah. Terus ini kayaknya lebih gelap aja deh. Yap, udah. Terus kita set stylingnya. Yang ini kita hapus saja. Gitu. Nah, terus kita select card cards yang belum keubah. Kita ubah di sini. Nah, shadow blue 2 udah semuanya sama. Di sini nggak ada yang pakai. Nah, di sini kita coba shadow yang baru dibikin, shadow blue 2. Nah, ini lebih kelihatan ada dikit banget. Ini lebih konsisten jadinya kalau misalnya di warna gelap. Itu. Kita bisa pakai heading. Saja. Aduh, teksnya banyak banget. Nah, kan cepet kan kalau pakai udah punya styling gitu. Cakep. Ini kegedean. Karena teksnya di sini bakal panjang nih.
Terus mau kasih icon juga boleh. Bukan hotel. Ini aja. Hmm, 16 cukup ini. Kita pilih warna yang tadi. Atau ini juga bisa sih sebenarnya pakai warna. Terus ini kan dia pakai divider doang. Ini aku nyobain dipisah sectionnya benar-benar pakai cards. Langsung aja yang non refundable ya. Kita pakai yang dan kayak gini kita ganti dia. Gini aja lah. Apa? Tempelin doang. Sorry. Tapi karena dia infonya lebih less important, jadi mungkin nggak sebold ini. Kita ganti ukuran caption. Nah, jadi bisa lebih hemat space juga. 8. Ini. Aneh. 24. Terus yang kayak gini-gini bisa juga kita mainin pakai gradient. Kalau mau pakai gradient, jadi ini kita detach dulu filenya, terus ubah jadi linear. Ini titik awal, ini titik terakhir. Titik terakhirnya kita bisa pilih misalkan warna yang ini. Nah, terus kita bisa ubah. Aku sih suka yang kayak gini. Terus kita geser biar komposisinya lebih banyak yang mana. Kayak gitu. Ini kita tambah warna yang lebih terang. Coba jadi kayak mana. Main kalau kita mainin lagi aja. Tuh. Ya, ternyata nggak ngefek. Jelek ininya. Kita hapus aja, udah gini aja. Terus kita masuk ke kontak details. Kontak details ini heading berapa? Ini heading 2 benar. Ini kayaknya pakai semi heading aja lebih rapi. Pakai semi heading. Bikin semi heading yang satu. Dia pakai cards, tapi menurut aku udah nggak usah ya. Langsung aja kita pakai body, bold. Nah, ini mungkin kita bisa kasih icon.
Terus info yang lebih kecil, warna secondary juga. Ini @gmail.com. Terus bikin bullets number, bullets kayak gini tuh pencet alt sama angka 8. Tada. Halo. Pencet. Sorry. Dua. Terus misalkan aku bisa di sini kita bisa ngedit kontak detailsnya. Jadi dia perlu icon action untuk edit, biasanya itu pensil. Mana ya pensil? Nah ini dia. Nah ini mungkin untuk nunjukin dia bisa di apa kan, ini kan icon indikator. Nah sedangkan ini adalah action icon gitu, iconnya bisa dipencet. Kalau misalkan stylingnya agak susah kayak gini untuk dibedain, mungkin kita bisa kasih kontainer kayak gini. Aduh gede, 32 sih ini harusnya. Deh, ini udah 16, ini 24. Nah ini jadi kelihatan bisa diklik. Cuma kita cari warnanya dulu. Cara jadi kelihatan bisa diklik. Terus di sini kita punya sebutan radio button. Radio button itu adalah pilihannya satu tok. Dia pakai lingkaran, langsung bikin aja. Terus nyamain sama stylingnya ini aja. Kita bisa pakai, aduh tipis banget ya ternyata. Coba dulu. Bukan informasi. Kita kasih stroke. Nah yang sama, cuma lebih gelap. Misalkan stylingnya jadi gitu. For another person. Sih, salah pencet. Kayaknya perlu membatas. Terus di sini baru kita kasih indikator, kalau kepilih gede enggak ya, harusnya salah. Yang ini 20 kan. Cukup. Ya 16 ternyata cukup.
Cek lagi. Lanjut ke special request. Dia pakai card action, card yang mana dia satu bidang ini diklik dia bakal munculin apa namanya action yang lain. Jadi kita bikin sendiri gitu. Apa yang sana? Terus reflection kita pilih shadow B, kita tambah berapa ya tadi? 12 lupa. 13. Empat karena udah beda section kan. Kita pakai copy lagi. Oh iya, lupa deh. Ya, jadi ada juga sebutannya tuh simbol. Kalau misalkan teman-teman udah copy yang apa namanya ini ever icons ini, dia tuh udah disimbolin nih. Tandanya itu teksnya di sini warnanya ungu. Nah, gunanya simbolnya itu kalau di sini sebutannya ini sih components. Nanti aku kasih tahu deh. Bentar ya. Gunanya itu nanti ini kan kita udah pilih nih, dia kita bisa ubah ke icon yang lain, bisa cari di sini langsung. Instance sebutannya tuh, bukan simbol-simbol tuh di tempat lain, sorry. Jadi kita bisa pakai langsung di sini. Nah, teman-teman juga bisa bikin sendiri, misalkan ini ya, add special. Bikin instance sendiri, both, tapi tidak. Nah, misalkan kita grup dulu, terus kita kasih nama, ini sebutannya adalah action card. Terus kita kasih garis miring, misalkan ini state-nya normal. Terus habis itu kita pencet Command Option K, atau nanti di klik kanan itu create component. Nah, itu nanti dia jadi instan, dia warnanya ungu, sorry. Nah, terus kita bikin satu lagi yang kita copy dulu deh. Kita copy. Nah, kalau dia copy itu dia bakal ngikutin apa yang ada di sini. Misalkan kita jadi ini parents-nya, ini nanti anak-anaknya. Dia bakal ngikutin. Misalkan di sini kita mau nambahin kotak. Sorry. Oh, tadi. Kita nambahin di sini ada sebuah kotak. Nah, nanti dia ikut-ikut. Si anak-anaknya juga ngikutin punya itu. Gunanya apa sih? Ini gunanya kalau misalkan kita punya komponen yang berulang, dipakai di page yang lain. Jadi kita gampang banget nanti tinggal ngubah di sini. Terus kita mau bikin step dia lebih apa? Ketika dia dipencet, kita copy yang step normal dulu, terus kita detach. Kalau misalkan nggak di detach, nggak bisa diedit. Itu. Terus ini misalkan kita udah pencet, nanti dia baru muncul mana ya fieldnya. Ini belumnya itu kita copy dulu aja.
Nah, jadi misalkan kita ngasih, kalau dipencet dia ngasih ruang untuk ngetik special request-nya. Kayak gini. Terus jangan lupa ini diganti, kalau yang ini normal, kalau ini expand. Terus ini kita create ini lagi, create component. Udah jadi. Terus kita ini kan masternya ya, apa namanya, komponen yang parentsnya. Kalau misalkan kita bikin di halaman yang lain, biasanya di wireframe kan dia ada state-nya, ini state normal, ini state kebuka. Nah ini nanti tinggal gini nih, yang tadi udah kita bikin kan expand, kita pilih dia, tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebentar ya. Nah ini bisa jadi normal. Kok aneh sih? Nah, ini jadi normal dari expand. Oh, karena dia nggak di dalam frame yang sama, benar, sorry. Nah, dia nanti jadi ada pilihannya gini, expand sama normal. Itu bisa berubah langsung. Tapi ternyata kalau misalkan kita bikinnya dia di beda frame, dia nggak bakal ke detect. Jadi ini apa namanya, komponen ini tuh bisa kita simpen di library ibaratnya. Library itu tadi yang modelnya kayak begini. Nah ini library nih. Ya kan, sama kan. Jadi ya kalau misalkan titik item 3 ini dia adalah master filenya. Tapi ketika kita copy, dia jadi cuman yang kosong ini anaknya gitu. Di sini kita bisa ganti teksnya doang, tapi untuk stylingnya itu kadang nggak bisa kayak gitu. Add special request. Udah. Terus lanjut kita ke add-ons. Add-onsnya dia pakai cards. Kita pakai efek yang sama. Warnanya putih, kita ke situ. Travel insurance. Terus dia pakai checkbox, berarti pilihannya itu opsional, nggak harus dipilih. Oh, oke. 16. Bentar ya. Ini komen alt copy, komen alt paste, v ini nggak jadi deh, copy paste. Ini kita kasih 8, kita group 16 juga. Tapi biasanya kalau aku di kalau udah di dalam card nggak perlu segede 16, pakai 12 juga nggak apa-apa. Kita copy aja Lorem-ipsum. Boom. Ini kalau klik paste biasa, kita jadiin 328 dikurangi 12 dikurangi 12, jepret.
segini aja. More benefits. Import. Terus di sini ada harga RT. Karena harga tadi kita akan di ini. Kalau fungsinya adalah ini nggak kebaca. Ini salah di 3. Nah, bisa model kayak gini aja. 2 pas cukup. Ini kita cek 18, 16 aja. Udah terus kita copy, misalkan dia ada 2 pilihan. 8. Oke, ini aksa insurance. Terus kita pilih yang itu. Bikin centang, lu males banget bikin centang. Centang. Ulangnya 16. Ini rectangle-nya bisa kita ubah stylingnya. Mau kita pilih biru, ini yang jadi putih. Tara. Biar kerasa nanti kontrasnya. Kalau misalkan yang di hijaunya doang jelas. Gitu. Enggak, terus kita masukin button aja. Oh, ada ini deh, total price. Ini berapa? Ini benerin. Ini 32 cukup lah. Ini 32. Kalau yang ini tadi ke atas nggak perlu 32 karena dia ada penjedanya pakai garis. Nah, kenapa penjedanya pakai garis? Kalau menurut aku karena dia ini lepasan. Apa ibaratnya komponen ini tuh nggak ada kontainernya. Kalau ini kan dia ada kontainernya nih, dia di dalam cart gitu. Nah, ini kalau misalkan dia nggak ada, jadinya kayak kemana-mana gitu, kayak bocor gitu. Jadi kalau misalnya kasih kontainer dia kelihatan, oh ini satu section khusus gitu. Terus total price. Price details. Ini bisa kita cari kalau ada. Bisa juga cari sih. Price money cash. Oh, tidak ada, ini tidak punya icon cash. Nah, ini aja shopping. Kita masukin ya. Total price mungkin kita bisa pakai ukuran font yang di sini juga. Pakai 20. Sini ratain semuanya.
terus dia ada tambahan info. Oh, dia juga bisa di-expand total price-nya. Kita ambil yang ini tadi. Tapi aku taruhnya dia di dekat harga. Jadi buat ngeliat sih harganya. Loh. Salah. Ini bisa pakai ini sih. Biar lebih konsisten. Oh, sorry. Kita coba pakai yang ini dulu. Chevron. Nah, komponen panah tadi tuh sebutannya chevron. Ya, begini. Terus 38, kita kasih 8 juga. This akan ini nggak usah kok. Ini caption. Oh, kecil banget. Ini udah katakan aja. Terus button itu emang harusnya kita punya berbagai ukuran ya, nggak cuma satu. Jadi ada large, medium, dan micro. Kalau yang kecil itu nanti dia gunanya biasanya di dalam car. Tapi kalau misalkan yang kayak gini tuh yang kita pakai large biasanya itu 48 itu udah cukup. Ini jadi 40. Lanjut pembayaran. Jelek ya ternyata kalau ini caps lock. Kita kasih spacing. Ini kayak lebih enak tambahin kerning karena kalau caps lock agak enggak 16. Yep, oke. Kok komat sih? Ini kali kerningnya kalau caps lock 1,25. Gak pas. Ini 328. 16 sudah. Yang di bawahnya yang di bawahnya 24. Sini 32. Ya. Udah deh, kira-kira dari aku mencoba meredesain 3 halaman. Nah ya ini. Cuman kalau mau lihat, kasih ini lagi. Udah kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyain? Gabungin dulu ya. Loh, kok ada yang nggak masuk? Berarti dia nggak masuk ke frame-nya ini. Kita cut, kita paste lagi. Yep.
Ini juga belum masuk ternyata. Ini salah. Gitu. Ya. Oke deh. Kira-kira dari aku kayak gitu udah. Oh, linknya nggak bisa. Bentar ya. Ya, Oke. lagi. Oke, jadi udah ya Kak ya untuk live sessionnya. Nah, jadi teman-teman kan tadi udah lihat nih, Sony langsung desain dalam kurang lebih sejam ya, udah menghasilkan 3 page. Nah, kira-kira teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak nih? Buat sesi Q&A kali ini, kita batasin buat 1 pertanyaan aja ya, soalnya kita bakal lebih fokus ke praktiknya hari ini. Ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung nanya aja. Sepertinya aksesnya masih di restart. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung ke breakout room aja nih teman-teman buat prakteknya. Jadi sekarang kita praktek, nanti setelah isoma, dan setelah isoma kita lanjut praktek lagi. Jadi prakteknya hari ini lebih lama gitu. Oke, kalau nggak ada, aku serahin ke host untuk breakout room ya.